Petunjuk dari guru saya itu harus bertapa 40 hari. Jadi Mbak Rate ini menjalani atau mendalami sebuah ilmu yang diwejang dari guru gitu? Iya, Ilmu apa itu Mbak? ilmu pelet. Ilmu pelet? Iya, ilmu jaran goyang. Di ilmu pelet jaran goyang? Iya, Apa yang mendasari jenengan kok bisa senekat ini Mbak? karena sering dibuat sakit hati sama laki-laki. Jadi di sini tuh ada makhluk-makhluk goib, kayak ada demit itu. Demit? Iya, itu yang ngirim makanan. Ya cuma sekepal nasi gitu aja. Namanya orang pertapa masak makanan enak-enak. Sosok yang ngirim jenengan itu apa itu Mbak? Sebelah kanan itu ada sosok genderuwo. Genderuwo? Ya, yang sebelah kiri itu ada sosok nenek-nenek yang agak bungkuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng Gunung Penanggungan. Di sebelah kiri itu sungai dan sebelah kanan juga ada sungai, di mana perbukitan ini diapit sungai. Dan kita mendapat informasi bahwa di sungai yang sebelah kanan ini ada air terjun dan ada sebuah goa, yang dimana menurut info yang saya terima dari warga yang kita jumpai di warung kopi tadi, katanya di dalam gua tersebut ada seorang wanita ya, penduduk lokal sini sih, yang sedang mendalami sebuah ilmu, mungkinkah ilmu kejawen atau ilmu apa, yang berada di dalam gua ini sudah lumayan lama ya. Gunung Penanggungan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bertemu wanita yang sedang melakukan entah itu ritual, entah bertapa, ataukah mungkin sedang ngumpet. Bagaimana, yang jelas ini sangat unik sekali. Seorang wanita yang berani tinggal sendiri ya, berhari-hari kah atau mungkin sudah berminggu-minggu di dalam gua. Padahal gua ini menurut kabar dari penduduk lokal wilayah mana ini ya, ikut Pacet Mojokerto ya. Kalau desanya Bulak Kunci ya teman-teman ya. Desanya ikut Bulak Kunci, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Gua ini terkenal sangat, kan warga sekitar desa sekitar gua ini pun jarang ada yang berani sendiri gitu, maksudnya masuk ke dalam gua tersebut. Tapi wanita ini sangat pemberani. Ini yang membuat saya penasaran untuk datang dan membuktikan apakah orang tersebut benar-benar masih berada di dalam gua ataukah sudah pergi ya, ataukah ini hanya sekedar isu. Makanya hari ini kita akan membuktikan kebenaran dari kabar yang kita dapat di warung kopi tadi. Suasana siang hari ini sangat terik sekali, panas ya, namun ada angin. Nah, itu jalan berundak yang kita lalui tadi. Nah, kita harus menuruni anak tangga ini. Suara air sungai sudah mulai terdengar ya, dan kayaknya itu suara air terjun deh, karena suaranya sangat deras sekali. Tuh kelihatan air terjunnya teman-teman. Kelihatan dari sini. Kita mencari guanya. Tak guanya, infonya ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan dari air terjun. Aura mistis sudah sangat terasa di sini. Jadi kita akan mencari posisinya orang yang sedang bertapa tersebut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba sowan, dan angin ini tiba-tiba datang ya ketika saya mendekati goa ini, sangat seperti sensitif dengan kehadiran kita yang tadinya tidak ada angin. Ini benar-benar sangat kencang sekali. Nah, itu goanya, dan mudah-mudahan ada. Kalau mencium aroma dupa, ini sudah sangat menyengat sekali, berarti di dalam goa ini ada aktivitas ya, aktivitas orang ritual. Nah, seperti itu teman-teman goanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita
Mudah-mudahan petualangan kita hari ini diberi kelancaran dan tidak mengganggu aktivitas orang yang sedang menjalani lelaku atau ritual di dalam gua ini ya. Wajah orangnya. Kuat sekali. Assalamualaikum. Rahayu. Rahayu, Rahayu. Waalaikumsalam, Rahayu. Dari mana asalnya? Mohon maaf ya, Mbak. Ganggu nggak kira-kira dengan kedatangan Enggak. kita? Diperkenankan nggih? Nggih. Izin untuk membuat video agak ndredeg ini saya. Mohon maaf. Ngapunten saderenge. Mohon maaf apabila kedatangan kami mengganggu aktivitas panjenengan. Ini kan tadi kita di warung kopi, terus ngobrol sama warga lokal, katanya di dalam gua ini ada seorang wanita yang sedang bertapa gitu ya. Kalau boleh tahu, paring asma sinten jenengan? Siapa namanya? Ya, panggil saja Mbak Ratih. Mbak Ratih gitu ya? Iya. Oke, Mbak Ratih. Ini kan suatu hal yang sangat langka juga dan bisa dibilang sangat di luar nalar. Seorang perempuan yang berani tinggal di dalam goa sendirian. Mbak Ratih ini mendalami atau menjalani bertapa atau ritual ini sudah berapa lama, Mbak Ratih? Yang saya jalan ini sudah 30 hari, tapi petunjuk dari guru saya itu 40 hari. Jadi Mbak Ratih ini mendapat petunjuk dari sang guru. Iya, harus bertapa 40 hari. Harus bertapa di goa ini 40 hari. Iya. Ini sudah 30 hari ya, Mbak? Iya, sudah 30 hari. Jadi Mbak Ratih ini menjalani atau mendalami sebuah ilmu yang diwejang dari guru gitu? Iya. Ilmu apa itu, Mbak? Ilmu pelet, ilmu jaran goyang. Jadi ilmu pelet jaran goyang. Iya. Iya, maaf ya sebelumnya kalau misalnya saya terlalu lancang bertanya yang lebih dalam lagi. Orang yang menjalani sebuah ilmu pelet atau pengajaran pasti punya latar belakang. Apa yang mendasari jenengan kok bisa senekat ini, Mbak? Ya, karena sering dibuat sakit hati sama laki-laki. Jadi saya pengen balas dendam ke semua laki-laki yang menyukai saya ambil uangnya, gitu. Karena saya sudah sering disakiti. Dan semua laki-laki itu hanya nafsu kepada saya. Nggak ada yang tulus. Di saat saya mencintai dia, menyukai, pas lagi nyaman sama dia. Tapi dia itu hanya nafsu saja. Saya diselingkuhi, sering dibuat sakit hati lah. Jadi karena sering dibuat sakit hati laki-laki, Iya. jenengan sampai nekat menjalani ilmu pelet jaran goyang itu. Iya. Mbak Ratih ini belum berkeluarga? Saya sudah berkeluarga. Saya punya anak 2. Suami yang pertama itu ya gitu, sering menyakiti saya. Beberapa kali saya diselingkuhin. Jadi saya itu sakit hati. Saya kecewa. Akhirnya saya bercerai sama suami yang pertama. Saya menjanda 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Karena anak saya sudah besar-besar, anak saya mau kuliah. Jadi anak saya itu tanya kepada saya, "Ibu, nggak pengen nikah lagi kah?" Akhirnya saya jawab, "Kenapa nak? Saya mau kuliah. Masa sih ibu itu mau cari uang sendiri?" Akhirnya saya dikenalkan sama tetangga. "Ini loh, kamu nggak pengen nikah dah?" Saya itu loh mau nikah tapi mau cari laki-laki yang bagaimana? Saya itu bingung. Tapi akhirnya saya pasrah kepada Sang Kuasa. Kalau dikasih jodoh, manusia bisa apa? Akhirnya saya dipertemukan sama salah satu laki-laki. Dia menyukai saya, tapi saya sudah nggak butuh cinta. Saya butuhnya sandaran yang bisa membantu ekonomi saya untuk membiayai anak-anak saya. Akhirnya si laki-laki itu siap. Siap, iya saya akan menafkahi kamu, menganggap anak-anakmu seperti anakku sendiri. Oke lah, kalau memang siap, karena saya ini punya anak 2. Dan anak-anak saya ini butuh biaya. Saya nggak mungkin lah menikah kalau hanya laki-laki itu mencintai saya saja, saya nggak mau. Buat apa? Saya butuh yang membantu anak-anak saya itu. Butuh biaya kan anak-anak saya.
gitu. Akhirnya siap, si laki-laki itu menikahlah sama saya. Tapi ya itu, dari awal menikahnya juga sederhana. Tapi yang biaya itu saya sendiri. Si laki-laki itu cuman ngasih mahar. Akhirnya yang biaya untuk para namanya orang itu kan kalau menikah kan ada pengiring. Ya, pengiring kan biasanya ngasih apa itu berkat. Ya, itu pun saya yang biaya sendiri. Dan itu biaya itu saya cari hutang di bank. Jadi saya itu bayarnya itu tiap bulan. Ya, hasil kerja suami tadi. Akhirnya berjalanlah menikah itu sampai 2 tahun. Lah, setelah menikah itu dapat 1 tahun, sudah ketahuan lah sifat aslinya si laki-laki itu. Mulailah cemburu lah, gini. Nggak ada percaya sama saya itu. Selalu curiga. Nggak ada kepercayaan sama sekali ke aku. Terus kayaknya menafkahi anak saya, biayai anak saya itu, kayaknya itu nggak ikhlas. Akhirnya si laki-laki ini udah ketahuan sifat aslinya, kayaknya sih butuh sandaran. Padahal si laki-laki ini numpang di rumah saya. Saya punya rumah itu, bikin rumah sama suami yang pertama. Jadi semuanya sudah punya. Si suami kedua ini kan cuman sebenarnya enak kan, tinggal ngasih nafkah aja. Tapi kayaknya pengen dimanja gitu. Nggak mau kayak saya itu nggak boleh kayak berdandan, nggak boleh pakai celana, nggak boleh tiap hari itu harus jelek. Jadi kalau saya pengen beli bedak itu dia tuh nggak suka. Kayaknya biar kamu itu nggak diambil orang gitu loh. Cemburu gitu ya? Iya, cemburu, biarin jelek, biar nggak laku gitu. Tapi dalam hati saya, ya aku yang nggak kuat. Karena aku suami pertama itu saya selalu cantik. Suami yang pertama itu memang keras. Tapi orangnya selalu merawat istri. Gitu, saya selalu cantik, seksi gitu. Lalu terawat. Nah suami yang kedua ini, nggak boleh saya dandan, itu nggak boleh. Tadi saya jelek, hitam, dekil itu dia nggak apa-apa, seneng. Tapi omongan orang, teman-teman saya kan selalu ngomong, kamu habis nikah kok malah jelek, kurus, gini kan gitu. Saya kan malu. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, namanya orang itu kan nggak hanya makan saja, gitu ya. Terus si suami ini kayak lama-lama itu nggak mau tahu. Kayak gajinya dikasihkan saya semuanya. Tapi cukup nggak cukup, dia nggak mau tahu. Gajinya kurang lebih itu 3 juta. Kalau dipakai makan, itu cukup sih. Tapi untuk biaya anak sekolah dan lain-lain, itu nggak cukup. Itu dia nggak mau tahu. Saya punya anak 2, dia punya anak 1. Kalau anaknya mau bayar sekolah, saya yang pusing nyari pinjaman buat anaknya. Waktu anak saya kuliah, waktunya bayar kuliah, saya harus montang-manting sendiri, cari uang sendiri. Jadi suami ini nggak mau tahu. Setelah itu, habis namanya saya punya orang tua ya, kan meninggal orang tua saya. Kan kalau orang Jawa kan ada 40 hari, ada 100 hari, ada pendak 1, pendak 2, 1000 hari kan ada. Itu kan juga butuh biaya. Itu suami saya nggak mau tahu. Begitu sebaliknya, orang tuanya juga gitu, iring-iringan meninggalnya sama orang tua saya. Itu pun juga nggak mau tahu. Jadi saya sendiri yang nyari uang. Nah, saya waktu itu nggak punya uang, belum bayar listrik, belum bayar PDAM, bayar anak sekolah. Uang saya itu sudah habis. Saya itu cerita, saya ini pusing, belum bayar ini itu, uang nggak ada. Diam aja, nggak mau cari pinjaman kah, mau apa, nggak mau tahu. Yang dia ada di pikirannya dia, berarti dia itu nggak pusing. Malah dia itu mentingin tidur itu apa, hubungan suami istri itu loh.
Namanya perempuan, kalau sudah pikirannya stres, pusing, kan nggak mood melakukan hubungan suami istri. Lah, si suami ini marah. Saya habis sholat malam, jam 12 malam itu saya sholat malam, berdoa, mendoakan anak, mendoakan suami, biar dapat rezeki. Nah, di saat saya mau istirahat, suami maksa minta jatah gitu ya? Ya, minta jatah. Kan saya bilang, aduh jangan sekarang deh, saya lagi pusing, kan gitu. Malah dia marah-marah. Marah-marah, terus aku bilang kayak gini, bahasa Jawanya itu, ojo nyocot tae, gitu, kasarnya ya. Akhirnya tak tinggal pergi aku keluar kamar, ternyata si suami tadi itu nggak malah minta maaf, malah pergi kabur, nggak mau tahu. Sedangkan waktu itu hutang saya itu banyak, yang saya harus bayar beberapa hari itu harus saya bayarkan. Malah dia nggak tanggung jawab, malah pergi jam 1 malam. Kalau orang laki-laki pergi jam segitu kan, apa itu namanya, nggak ngambek ya? Ya sudah, ya pergi. Akhirnya tutup pintu, ya sudah, saya tidur. Besoknya pagi, sudah dalam hati saya gini, oh berarti ini bukan suami yang tepat. Akhirnya saya nggak ngubungin, saya juga nggak mau jemput, saya biarin aja. Cuman dalam hati saya, ya sudah, sampai di sini saja. Karena sudah ini yang kedua kalinya. Dulunya itu pernah 3 hari nggak pulang. Gitu, katanya kan waktu itu 3 hari nggak pulang itu kan saya WA, saya suruh ngurus surat cerai. Gitu. Tapi ternyata dia nggak mau, dia minta maaf karena dia sudah kapok, nggak ngulangi lagi gitu katanya. Ya sudah, ternyata diulangi lagi. Kan bukan salah saya, dia yang pergi. Kalau dia pergi dari rumah saya, ya sudah, saya nggak susah-susah ngusir. Akhirnya dapat 12 hari, dia balik ke rumah, dia minta maaf. Ya saya maafin, namanya manusia. Tapi kalau balikan lagi, saya nggak mau. Di saat waktu kayak gitu, dia balik lagi tuh, dia maksain minta jatah lagi. Tapi saya nggak mau, karena saya sudah sakit hati dipakai mainan. Oh, ternyata laki-laki ini hanya nafsu saja. Masa namanya pernikahan itu nggak mikirkan yang lain-lain, cuma nafsu saja. Saya nggak mau. Akhirnya ya gitu, dia tanya gini, terus gimana rumah tangga ini? Sudah, bisa aja, kita cerai. Sudah dipikir, sudah. Ya sudah kalau gitu aku mau ambil baju-bajuku. Kan baju itu setelah dia pergi kan besoknya sudah saya masukkan kresek. 3 kresek, saya tinggal tunjuk aja. Tuh tinggal ambil. Gitu. Dikira saya main-main, padahal saya sungguhan. Akhirnya dia pergi. Dan bawa baju-bajunya, dia pulang. Terus setelah nyampe rumah, dia WA, dia telepon, nggak saya balas, nggak saya baca. Setelah 1 minggu baru saya baca. Dia intinya minta maaf, pengen balikan, saya tetap nggak mau. Sudah cerai sampai sekarang? Intinya belum cerai, dia nggak mau ngurus surat. Sampai sekarang ya? Iya. Berarti statusnya Mbak Rate ini masih janda gantung. Janda gantung? Iya. Punya suami tapi nggak dinafkahi, gitu. Terus Mbak Rate? Ya, saya biarin aja karena saya nggak pengen nikah lagi. Jadi saya itu fokus mencari rezeki buat biaya anak saya, supaya anak-anak saya sukses. Jadi saya nggak kepikiran untuk ngurus surat cerai, daripada uang dipakai cerai kan mending dipakai bayar anak saya kuliah, kan gitu. Akhirnya saya itu cerita ke salah satu teman saya tentang nasib saya tadi itu. Akhirnya saya itu diarahkan ke salah satu orang pinter. Saya cerita kehidupan saya. Akhirnya saya disuruh menjalani pertapaan di goa selama 40 hari supaya saya bisa, soalnya saya kan punya keinginan gini, bagaimana saya bisa balas dendam kepada laki-laki, tapi saya ambil uangnya saja. Saya nggak mencintai laki-laki saya karena saya sudah sakit hati, saya sudah mati rasa sama laki-laki. Jadi saya mau ambil uangnya saja. Tujuannya Mbak Rate ini
menjalani ilmu pengasihan pelet apa namanya jaran goyang. Iya, jaran goyang. Itu ingin membalas dendam ke semua laki-laki gitu ya. Iya. Hanya untuk diminta uangnya gitu. Iya, laki-laki itu biar suka sama saya. Kalau suka sama saya kan uangnya kan gampang saya keret gitu kan. Ya, diambil gitu. Iya, saya minta apapun gitu biar dikasih. Tapi saya nggak bakalan suka sama laki-laki gitu. Jadi hatinya Mbak Rate ini sudah terkunci atau mati, Iya, hanya sudah. ingin meraih Iya. kekayaan dari laki-laki yang jenengan Iya. pelet nanti. Heeh. Oke Mbak Rate, ini ada unek-unek yang ingin saya tanyakan. Jenengan kan sudah laku atau bertapa di dalam gua ini kan sudah berapa? 30 hari? Iya. 30 hari ya. Selama 30 hari itu untuk, mohon maaf, makannya dari mana Mbak? Iya, ada yang ngirim saat pagi hari dan maghrib itu. Apa ya dikatakannya itu demit itu loh. Hah? Tapi orangnya sih masih muda. Jadi ada yang Ada. nganter makanan? Iya ada. Bukan anak-anaknya Mbak Rate? Bukan, nggak ada. Keluarga nggak ada yang tahu saya kesini tuh. Ya karena saking saktinya guru saya yang menyarankan itu. Jadi di sini tuh ada makhluk-makhluk goib kayak ada demit itu. Demit? Iya, itu yang ngirim makanan. Ya cuma sekepal nasi gitu aja. Namanya orang pertapa masak makanan enak-enak. Jadi ada yang ngirim makanan, Iya. sekepal nasi putih gitu, Iya, nasi putih aja. tiap hari itu Mbak? Iya, sampai 30 hari itu. Makanya di sini tuh saya nggak kelaparan. Tapi sosok yang ngirim jenengan itu sempat berbincang atau hanya sekedar datang ngasih makan aja? Nggak, cuman ngasih aja. Sudah nggak ngomong apa-apa. Lalu pergi? Iya. Ngapunten ya Mbak Rate, lebih menjurus lagi ya. Selama ritual di sini pernah nggak ada penunggu atau makhluk-makhluk lain yang datang nemuin jenengan di dalam gua ini? Iya, ada. Apa itu Mbak? Sebelah kanan itu ada sosok genderuwo. Genderuwo? Ya, yang sebelah kiri itu ada sosok nenek-nenek yang agak bungkuk. Setiap hari nemani jenengan? Iya, Di saat jam-jam berapa itu kira-kira Mbak? sekitaran jam malam, jam 12 malam. Terus jenengan komunikasi atau ngobrol apa saja dengan makhluk-makhluk yang jenengan Enggak, sampaikan? saya hanya diam saja. Jadi sama-sama terdiam gitu? Iya, Jenengan nggak punya rasa takut sama sekali ini Mbak? ya mau gimana lagi, saya sudah niat, jadi saya sudah fokus. Takut itu hilang. Jadi rasa takut itu sudah terkalahkan dengan niat Iya, atau tekad niat. jenengan? Iya, Mbak Rate ini usianya berapa sih kalau boleh tahu? saya sekarang udah 43 tahun. 43 tahun. Iya, Berarti masih bisa dibilang masih muda loh ya Mbak ya? ya Parubaya. Paruh baja. Oke Mbak Rate, sangat menarik sekali obrolan kita. Ini saya merinding saya ini sebenarnya di sini. Mbak Rate, ini rencana jenengan ya setelah misalnya selesai menjalani ritual pertapaan ini, rencananya seperti apa kalau boleh tahu nih Mbak Rate? Nanti kalau selesai pertapaan saya, kan ini masih kurang 10 hari Iya, saya menjalankan pertapaan. Nanti kalau sudah 40 hari selesai, sudah saya keluar dari goa ini, saya kembali ke guru saya lagi. Nanti kalau sudah berhasil ya, sudah saya siap menjalankan. Nanti saya cari laki-laki yang kaya, bos-bos besar itu, yang mata keranjang apalagi itu ya, itu pasti akan saya ambil uangnya saja. Dengan pelet jaran goyang pelet itu ya? jaran goyang itu. Berarti nggak ada berubah pikiran ya, sudah kekeh ya niat ini? Iya, saya sudah kekeh itu, kenceng niat saya. Iya. Oke lah Mbak Rate, kami hanya bisa membantu doa lah. Mudah-mudahan semua manusia itu kan punya harapan dan cita-cita. Mudah-mudahan apa yang jenengan harapkan, apa yang jenengan inginkan dan cita-citakan sukses dan berhasil ya Mbak Rate ya. Iya. Dan terima kasih Mbak Rate sudah menerima kami sowan ke sini yang awal kita mendapat info dari masyarakat lokal. Ternyata setelah kita buktikan memang benar adanya ada seorang wanita yang sangat pemberani, jenengan luar biasa sekali, sangat nekat sekali, tinggal di dalam gua bertapa sendirian. Walaupun ceritanya asli saya merinding ini. Mudah-mudahan Mbak Rate sukses, Mbak Rate ya. Ya, Jadi amin. mohon maaf apabila kedatangan kami mengganggu aktivitas jenengan. Kami mohon diri, kami mohon pamit, jenengan monggo lanjut aktivitas lagi. Insya Allah kalau ada waktu nanti pas 40 hari kalau diperkenankan kita boleh lagi ke sini nggak? Ya, boleh. Kita ingin memastikan seperti apa Mbak Rate ini sudah berhasil apa belum dalam menjalani
ilmunya gitu Mbak Ratih nggih. Ya, Tidak keberatan kan? ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Semoga sukses selalu. Dan teman-teman untuk tayangan kali ini, saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.